Baik, saya jawab yang pertama ya, tentang dilema orang tua ataupun teman-teman yang masih belum nikah, yang belum nikah-nikah. Padahal salah satu yang harus disegerakan adalah menikahkan anak. Makanya dalil ini tidak dikasih pada anak-anak muda. Tapi yang dikasih adalah untuk orang tuanya, menikahkan anaknya ketika sudah sampai masa nikahnya. Kenapa? Rasul menyampaikan kalau tidak dinikahkan maka akan timbul fitnah. Fitnah itu maksudnya apa? Kerusakan bagi perempuan. Karena semakin bertambah umur secara fisik dia makin berkurang kesuburannya dan secara fitnah pergaulan makin banyak. Makanya disegerakan untuk menikah. Tapi ingat, menyegerakan bukan terburu-buru. Maka saya juga mengatakan dalam banyak sekali kesempatan, ingat baik-baik ini ya. Ini juga sebagai pertimbangan untuk ibu-ibu, salah nikah itu lebih buruk daripada enggak nikah-nikah. Bisa dipahami sampai di sini. Salah nikah itu lebih buruk daripada yang tidak nikah-nikah. Secara hukum membujang hukumnya adalah makruh. Tapi kalau dia salah nikah, gara-gara terburu-buru, mana aja pokoknya diambil. Yang penting nikah gitu misalnya. Walaupun ternyata orangnya nggak benar dinikahkan. Itu muncul mudorot malah haram jadinya. Bukan lagi makruh. Makanya saya sampaikan bukan berarti semua orang harus membujang. Tidak. Tapi mbok ya pilih baik-baik itu seperti apa calonnya. Contoh misalnya, kalau misalnya anak kita pacaran, lalu dia putus pacaran. Gara-gara misalnya dia tahu pacaran itu adalah sesuatu yang salah. Apakah itu adalah sesuatu yang baik atau yang buruk? Ya baiklah. Kenapa baik? Sejatinya dia menghindari masalah. Karena cowok yang pacaran itu pasti bikin masalah. Kenapa bisa begitu? Setiap kemaksiatan, saya sudah sampaikan ya, Adam buat satu maksiat. Apa maksiatnya? Makan buah dikasih istrinya. Ya kan ya, cuma satu maksiat, tapi kesulitan hidupnya jadi banyak banget. Itu gara-gara satu maksiat. Ingat kajian yang kemarin, tidak ada satupun maksiat kecuali berefek buruk pada badan kita. Secara fisik akan berefek, secara mental akan berefek setiap maksiat. Maka kalau ada orang pacaran, itu bukan maksiatnya bukan kecil. Kenapa? Allah sampaikan wala taqrabu zina. Dan pertanyaannya, apakah semua orang pacaran itu berujung pada zina? Tidak, belum. Tapi setiap zina itu awalnya pacaran. Yakinlah. Kenapa? Saya laki-laki, saya tahu. Percaya deh. Enggak Ustadz, itu kan Ustadz aja mungkin Ustadz tuh mesum. Dan Ustadz itu kayaknya nafsuan. Kalau kita mah enggak Ustadz, kita cuma pacaran cuma pegangan tangan aja kok. Yakin pegangan tangan. Kalau pacarannya baru 3 pekan, saya yakin pegangan tangan doang. Lah tapi kalau pacaran udah 3 tahun pegangan tangan, rugi dong, bener gak Pak? Masa 3 tahun pacaran cuma pegangan tangan doang, rugi dong. Paham gak maksudnya kira-kira? Oh enggak Ustadz, pacar saya tuh enggak pegangan tangan juga enggak kok Ustadz. Dia paling cuma pacar saya aja, enggak ngapa-ngapain. Berarti dia bukan laki-laki, paham ibu sekalian? Laki-laki normal itu yang mesti pengen. Itu justru menyatakan bahwa dia tuh normal. Makanya kadang-kadang saya lihat gini, oh saya tuh, kamu tuh harus mengendalikan nafsumu, jangan aku. Lah masalahnya kalau laki-laki enggak nafsu, dia tuh enggak normal. Laki-laki nafsu itu tanda dia, ya jangan dipancing tapinya. Nah, pacaran itu adalah ngasih ikan sama kucing. Terus kita bilang, "Kamu nih kucing, dasar nggak tahu diri." Ya kucing ya begitu. Paham nggak sih maksudnya? Masa Anda mau ngandelin kucingnya, nanya Anda dulu ini punya siapa ya, halal atau haram gitu. Ya nggak mungkin. Laki-laki itu sama. Laki-laki itu punya nafsu karena dia normal, paham ya? Sudah terinstal di dalam badan dia. Ibu juga punya nafsu juga normal, nggak ada masalah. Yang masalah kan bukan nafsunya. Tapi nafsunya ini disalurkan dengan cara apa? Kalau disalurkan dengan cara yang halal malah dapat pahala. Sudah pernah dengar hadisnya? Siapa seorang suami pagi-pagi di hari Jumat melakukan sesuatu sehingga buat istrinya harus mandi wajib, maka seluruhnya dihitung pahala di hari itu, kan enak. Sudah enak dapat pahala. Lah bedanya apa dengan yang dapat dosa? Dengan yang zina tadi? Ya karena tadi bedanya itu maksiat, dan setiap maksiat pasti punya efek. Maka ketika dia meninggalkan pacaran, itu adalah sesuatu yang baik. Ada orang bilang gini, ada seorang bilang gini ke saya, "Ustadz, saya tuh udah pacaran lama Ustadz, 4 tahun, sayang Ustadz kalau diputusin."
Saya bilang bukan sayang, itu ngindarin masalah. Karena kalau kamu nikah, bermasalah pasti. Kenapa bermasalah? Karena laki-laki yang pacaran itu mentalnya begini. Tahu nggak ibu-ibu? Mental laki-laki yang pacaran, dia tuh lagi ngetes maksiat. Kan dia tahu nih, ini belum dia nikahin, ini anak siapa dia juga tahu. Yang jelas bukan punyanya dia. Dia itu lagi menggunakan yang sesuatu yang bukan haknya dia. Paham sampai di sini? Maka ketika dia sudah nikah, dia akan melakukan sesuatu juga yang bukan haknya dia. Contoh, selingkuh, itu kan bukan haknya dia. Selingkuh apa bedanya sama pacaran? Sama-sama nggak nikah. Ya kan ya, pacaran nggak nikah, selingkuh juga nggak nikah. Tapi kan beda Ustadz, dia sudah punya istri. Jangankan istrinya, Allah aja dia maksiatin. Bisa difahami sampai di sini? Berarti itu meninggalkan masalah. Tapi sekarang gimana Ustaz? Problemnya dia nggak menikah-nikah. Nah itulah perlu kita lakukan usaha. Namanya manusia, kita nggak pernah dibebankan sama Allah untuk hasilnya. Makanya ada orang yang sudah mencoba ternyata masih jomblo-jomblo juga, itu nggak dosa. Cuma ngenes gitu kan ya. Karena pas Ramadan ditanya terus kapan kawin, kapan nikah dan segala macam kan gitu kan ya. Tapi itu tidak dosa gitu maksudnya. Maka usaha-usaha harus dilakukan. Usaha pertama, yang namanya orang nikah itu kebanyakan dapat dari circle-nya. Maka carikan dia circle-circle yang bagus. Misalnya apa? Yang namanya rohis biasanya nikahnya sama rohis juga. Seorang ustadz kalau nggak nikahnya sama temen kajiannya pasti nikah sama jamaahnya. Kan gitu kan ya. Maka saya dapat istri saya itu satu organisasi sama-sama di kampus. Dia urusan dana usaha, saya juga urusan dana usaha. Walaupun terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tapi circle itu sama. Maka carikan circle yang bagus. Misal contoh, aktifin di SAM, Sahabat Al-Muttaqin. Besok ada Talas Bogor, ada orang-orang nanti akan belajar tentang literasi. Masukin ke grup perpustakaan yang positif-positif lah. Yang jelas bukan yang campur baur juga ya. Bukan yang aneh-aneh. Kalau campur baur ya sama aja dengan pacaran, cuma berjamaah pacarannya. Nah artinya masukkan ke dalam circle-circle yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga ibu yang nyarikan. Tapi dengan sepengetahuan anaknya, ngobrol sama anak, nak menurut kamu kira-kira kamu udah siap nikah atau belum? Atau kalau kamu nikah kira-kira kamu maunya kayak apa? Nak masa depannya mau kayak apa? Dan segala macam. Setelah ngobrol sama anak lalu bilang, menurut kamu kalau ibu nyariin opsi kepada kamu gimana? Kamu gak harus mau sih, nanti kita bisa diskusi. Tapi ibu yang cariin, ibu yang cariin juga bisa. Atau kemudian ke ustadznya, kalau misalnya ustadznya punya opsi-opsi yang lain, yang jelas jangan nyari ke saya ya, saya kehabisan stok laki-laki, gitu kan ya. Iya banyak banget stok perempuan tapi nggak ada stok laki-laki. Nah karena kenapa? Karena di mana-mana itu yang hijrah banyak yang perempuan. Yang laki-laki itu batu semua, paham ya? Nah makanya yang laki-laki sekarang sedikit. Nah yang sekarang mendengar ini bapak-bapak tolonglah diperbanyak stok laki-laki pak. Nah, jadi supaya ini mendapatkan solusi kan gitu kan ya. Karena kalau dia sudah sama-sama ngaji minimal kita udah usaha. Betul ada yang sudah ngaji aja cerai, iya. Betul ada yang sudah ta'aruf aja cerai, iya. Tapi kita lagi memperkecil resiko. Nah tugas orang tua tuh memperkecil resiko. Bukan memastikan bahwa anak saya pasti harus dapat seorang suami yang soleh. Nggak ada yang pasti. Orang istri saya dulu aja ketika nikah sama saya ragu kok. Lah kenapa ragu? Karena saya orang Cina, dia bukan orang Cina, paham? Dia ragunya ngelihat saya, mampu nggak saya bisa untuk mengutamakan dia dan Islam lebih daripada keluarga saya? Kan gitu, ya wajar aja tugasnya orang tua memastikan, tugasnya orang tua berusaha, bukan memastikan. Cariin aja circle-circle-nya dulu, ajak ngobrol, ajak kajian, sehingga nanti insya Allah dapatnya juga dari circle-nya itu, gitu ya. Oke.